Assalamualaikum, selamat ketemu kembali, sampai berjumpa kembali dengan Auto Trading Pro. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya, yaitu yang kemarin kita udah menyelesaikan coding untuk buy trailing stop. Sekarang kita buat coding terbaru, yaitu untuk sell trailing stop. Oke rekan-rekan, kita mulai. Bagi rekan-rekan yang belum mengikuti yang part-part sebelumnya, bisa mengikutinya ya. Dari awal sudah saya kasih step by stepnya, keterangannya di description video. Anda bisa mengikuti dari awal ya. Bagi rekan-rekan yang nggak mau pakai VS Code, Anda bisa langsung ke Meta Editor ya. Anda bisa dari sini, Anda bisa mengikuti tutorial di sini bisa, atau Anda yang mau pakai VS Code boleh juga, nggak masalah. Cuman saya suka di VS Code ya, karena tampilannya enak, terus dipandangnya juga enak. Oke rekan-rekan, ini dari masalah segi kenyamanan saja ya. Sekarang kita lanjutkan untuk coding di sell trailing stop ya. Sangat simpel juga ya rekan-rekan. Kita nggak usah susah-susah, kita langsung copy saja dari yang ini, yang buy trailing stop. Kita copy, kita taruh di sini. Kita pisahkan ya, kita bedakan antara function buy trailing stop dan sell trailing stop ya. Untuk yang buy kita tambahin saja di sininya, buy. Di sini juga sama, buy, biar enak memisahkannya. Untuk yang sell, kita di sini kita kasih sell. Oke, selanjutnya kalau kemarin yang buy itu pakai as, sekarang yang sell pakai bid ya. Nggak usah susah-susah, kita tinggal bid. Yang ini diganti bid, tinggal kita copy saja ya rekan-rekan ya. Bid, ini yang main kita ganti plus. Oke, terus ini yang bentar, sini yang plus kita ganti main. Ini yang current stop loss di bawah SL, kita ganti current stop loss di atas SL. Oke, kita copy di sini, copy, kita masukkan, kita panggil dari sini di bawahnya ya. Kurung buka kurung tutup, bid. Sangat simpel ya, sangat simpel. Oke, coba kita compile ya. Kita compile untuk yang sell trailing stop. Terus untuk itu, untuk buy trailing stop, buy ordernya kita matikan, kita hidupkan ke sell ordernya ya. Kita hidupkan, buy-nya kita matikan, kita nonaktifkan, untuk sellnya kita aktifkan. Oke, saya rasa udah nggak ada masalah seperti ini ya. Anda tinggal ikuti. Kalau bagi yang sudah
pernah mengikuti part sebelumnya, Anda bisa tinggal di copy saja, tinggal dirubah saja untuk asbitnya saja. Oke, langsung kita coba di MetaTrader. Sama pengaturan seperti kemarin. Kita jalankan. Ini udah kebuka posisi sell limit. Kita lihat rekan-rekan apa berfungsi untuk sell trailing stopnya. Oke, kita lihat berjalan ya, untuk TP nya hilang ya. Nah, ini berjalan untuk trailing stopnya sell. Oke, berfungsi. Oke rekan-rekan, sangat simpel ya, sangat simpel, sangat mudah, nggak sulit. Bagi yang sudah mengikuti part buy trailing stop, sekarang tinggal di copy, tinggal dirubah saja. Untuk as dikasih bit, untuk main diganti plus, plus diganti main, udah jadi. Oke rekan-rekan, paham ya? Sangat simpel, sangat mudah. Kita nanti kita lanjutkan di part selanjutnya, yaitu break even point. Break even juga mungkin rekan-rekan juga ada yang sudah tahu untuk break even. Bagi yang belum, akan saya jelaskan di part selanjutnya. Oke rekan-rekan, tidak lama-lama, yang penting intinya rekan-rekan tahu, rekan-rekan paham untuk penggunaan buy trailing stop dan sell trailing stop. Oke rekan-rekan, selamat bertemu kembali di part selanjutnya, yaitu part saat ini udah 10 ya, berarti nanti ke part 11. Oke, selamat berjumpa kembali pada part-part selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.